Halo teman-teman semua. Hari ini saya akan berbagi cerita yang sangat seru untuk disimak. Nggak pakai lama, langsung saja kita simak ceritanya. Nama Gianni Indo dikenal sebagai perampok sadis di era 1970 sampai 1980-an. Namun dia bukan perampok pada umumnya, karena kerap membagikan sebagian besar hasil rampokannya ke orang-orang miskin. Gianni Indo yang punya nama asli Johannes Hubertus Eichenboom tersebut, disebutkan bahwa pria kelahiran Garut, Jawa Barat, 6 November 1948 itu pernah menceriakan satu aksi perampokan yang dia lakoni bersama komplotannya. Dia menceritakan itu kepada 30 mantan warga binaan lapas di Bengkulu pada 2014 silam. Gianni menuturkan bahwa dia melakukan perampokan dengan target orang-orang kaya asing yang ada di Indonesia. Bagi Gianni, mereka layak dirampok karena banyak mengambil keuntungan dari tanah Indonesia. Namun, misinya melakukan perampokan yang dilakukan Gianni bukan hanya untuk kepentingan sendiri dan komplotannya. Justru dia turut membagikan hasil rampokan itu kepada orang-orang miskin. Saya rampokin dan uangnya saya bagi-bagikan ke masyarakat miskin. Salah satu target barang yang dirampok adalah emas. Sepanjang kurang lebih 10 tahun sejak 1970, dia telah mengumpulkan 129 kilogram emas. Tentu saja bukan jumlah yang dihimpun berbagai sumber. Gianni lahir dari seorang ayah yang merupakan tentara Belanda bernama Matthias dan ibu orang Indonesia bernama Sophia. Dia menikah muda dengan teman SMP-nya bernama Stella di usia yang sama-sama masih 16 tahun. Menikah muda, Gianni sempat bergonta-ganti pekerjaan, mulai dari bekerja di bengkel milik sang ayah, sopir truk, hingga menjadi bintang iklan. Kisahnya menjadi kriminal ketika dia diajak temannya untuk melakukan perampokan, karena sama-sama himpitan ekonomi di akhir 1960-an. Gianni yang ketagihan merampok itu kemudian membuat kelompok dengan anggota yang lebih besar. Kelompok itu bernama Pachinko, atau Pasukan Cina Kota. Dari sekian aksi perampokan, yang bikin geger saat Gianni CS merampok toko emas Cikini pada 1979. Meski begitu, Gianni tetap memperlihat sisi dermawannya. Karena sebagian besar hasil rampokan disumbangkan ke orang-orang miskin. Selain itu, Gianni juga membuat kode etik untuk Pachinko saat beraksi, yakni tidak boleh membahayakan nyawa calon korban dan dilarang mengganggu perempuan. Tak cuma kisahnya sebagai perampok yang terkenal. Dia juga terkenal ketika sempat berhasil melarikan diri dari Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, yang menjadi pulau khusus penjara untuk berbagai macam penjahat kelas kakap.